Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk satu nikmat paling istimewa di antara semua nikmat, yaitu nikmat mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada lagi nikmat senikmat ucapan syahadah. Salam pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat beliau yang sudah mengajarkan kita seluruh pelajaran kebaikan mengelola urusan dunia dan mempersiapkan urusan akhirat. Masyarakat muslimin rahimahullah, dari sidang Jumat yang mulia ini saya mengajak kita semua selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik dan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kita meninggalkan dunia ini kecuali bekal iman, Islam, amal saleh, amal terbaik yang kita lakukan mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingatkan juga khutbah Jumat ini mengganti 2 rakaat salat duhur. Yang sudah dewasa, sudah paham hukum, jangan melakukan apapun kecuali mendengarkan. Kalau anak-anak kita nggak apa-apa, mereka belum paham hukum. Masyaallah muslimin rahimahullah, mari kita awali khutbah Jumat ini dengan sebuah pertanyaan: siapa negara yang paling kuat di muka bumi ini? Siapa? Coba sebutkan siapa negara yang paling kuat sekarang di muka bumi ini. Apakah United States of America, Uncle Sam? Apakah Israel? Tidak lagi. Seluruh warga dunia sepakat negara paling kuat di muka bumi ini adalah Palestina, Filistin. Kenapa? Sebulan jatuhi ribuan roket, 13.000 nyawa melayang, tidak ada satupun tentaranya, sayap militernya yang tertangkap. Sebuah aneh, pertempuran yang aneh, yang unik, yang luar biasa di luar logika. Diserbu dengan seluruh kekuatan berlapis-lapis, dikerahkan kapal laut, dikerahkan pesawat tempur, dikerahkan pasukan darat ribuan, tapi tidak ada satupun yang dipertontonkan di publik. Mana yang namanya sayap militer yang melakukan operasi Taufan Al-Aqsa? Masyarakat muslimin rahimahullah, hari ini dunia terguncang. Dunia telah melakukan revolusinya sendiri, dan revolusi itu dimulai oleh sebuah bangsa bernama Filistin, dimulai oleh sebuah kota kecil bernama Gaza. Bayangkan, di era citizen journalism hari ini, tak mampu media-media mainstream mengendalikan sosial media. Seluruh platform sosial media di seluruh dunia berpihak kepada warga Gaza. Masyaallah muslimin rahimakumullah, lihatlah revolusi ini. Tadi pagi Israel mengumumkan menutup 6 kementeriannya karena kekurangan dana. Tadi pagi. Lihatlah revolusi ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah, seluruh orang membuat padar free Palestine. Tak peduli dia siapa, tak peduli dia apa, tak peduli keyakinannya apa. Lihatlah bagaimana Allah menggerakkan, Allah menyatukan revolusi dunia di bawah apa yang terjadi pada Gaza hari ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah, Allah sudah mengatakan idza ja'a nasrullahi wal fath. Jika Allah menuntun kemenangan itu datang bukan karena banyaknya tentara, bukan karena hebatnya operasi finansial dan intelijen, tetapi kalau Allah menginginkan, tidak ada yang bisa kemudian melawan. Bayangkan, tagar free Palestine, tagar free Gaza, tagar selamatkan Gaza, tagar ceasefire now menggema di seluruh dunia. Apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita kerjakan hari ini sebagai kaum muslimin? Masyaallah muslimin rahimakumullah, pada poin pertama, mari kita mengintrospeksi diri kita. Berapa banyak umat Islam yang masih tidak peduli dengan apa yang terjadi di Gaza? Berapa banyak orang Islam yang ketakutan sekedar memposting Gaza, malu hati, takut, tidak ada sensitivitas sekalipun. Tak malukah kita ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita di akhirat, di mana engkau ketika saudaramu yang mengucapkan syahadat dibom mati mereka di bawah bangunan itu? Apa yang engkau lakukan? Apa yang engkau lakukan? Takutkah kita besok ketika mampir di Telaga Kausar, Nabi tak menginginkan kita minum?
Karena kita membiarkan saudara kita dihajar habis-habisan tanpa satu titik hati kita tergetar untuk membelanya, walaupun dalam doa kita. Di mana nurani kita? Masyarakat muslimin rahimakumullah. Jika presiden Brasil saja yang non-muslim, jika Vladimir Putin memimpin Rusia saja yang beragama Katolik, jika Xi Jinping yang tidak peduli dengan Tuhan, jika pemimpin Korea Utara saja bersimpati dengan Gaza, di mana kita? Di mana kita hari ini? Jika suku Maori di Selandia Baru bisa menarikan tarian perang mereka hanya untuk Gaza, di mana suara kita? Di mana kita hari ini? Asyarul muslimin rahimakumullah. Kita mengingat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika hendak dibakar oleh Raja Namrud. Dikumpulkanlah kayu bakar lebih dari 2 lapangan sepak bola. Disiramkan minyak untuk membakar kayu bakar itu. Datanglah seekor burung pipit membawa air di parungnya ketika api sudah mulai menyala perlahan-lahan. Lalu seekor cicak tertawa, wahai burung pipit, apa yang engkau lakukan? Tak mampu, tak mungkin paruhmu itu menghentikan api yang akan membakar Ibrahim. Tak mungkin. Dengan lantang burung pipit itu menjawab, aku tahu apa yang aku lakukan. Pasti tak akan mampu menghentikan api ini membakar Ibrahim. Tetapi aku hanya memastikan di mana posisiku berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memastikan aku berpihak kepada siapa? Apakah aku berpihak kepada Namrud mentertawakan Ibrahim, atau aku berpihak kepada Nabi Allah Ibrahim dengan sedikit hal yang kulakukan? Disitulah perbedaan posisi kita hari ini. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Tagar-tagar yang beredar di seluruh platform sosial media. We don't need to be human to stand with Palestine. Just to be human with your human beings. Kita nggak perlu jadi orang Islam untuk membela Palestina. Cukup saja jadi orang yang penuh dengan kemanusiaan di dalam dadamu. Kenapa? 3.500 bayi tanpa dosa dibunuh begitu saja. 7.500 perempuan ibu-ibu dihabiskan begitu saja. 13.000 manusia tanpa perlawanan dibom dan dibiarkan begitu saja. Sebuah pembantaian massal di era modern, di mana semua orang sudah kuliah, banyak orang profesor, begitu banyak orang kaya, begitu banyak orang hebat, membiarkan Fir'aun yang bernama Benyamin Netanyahu bertindak seenak-enaknya begitu saja. Masyarul muslimin rahimakumullah. Tetapi hari ini semuanya berubah. 4 hari gencatan senjata yang diminta oleh Israel sesungguhnya adalah sebuah kepanikan yang terjadi. Mereka sudah menghapus 6 departemennya. Currency mereka, mata uang mereka settle terkoreksi hampir 38 poin. Bursa efek mereka stop total. Mereka harus memindahkan 3.000 penduduk di sekitar kota-kota perbatasan dan memberi makan mereka. Belum terhitung 4.000 pasukan penjaga Al-Aqsa sudah mati, dan total hampir 60.000 yang kemudian menjadi korban. Belum terhitung stres psikologis seluruh tentara Israel yang tidak mau ditugaskan. Belum terhitung operasi militer yang seharian harus menghabiskan 50.000 US dollar, setara dengan 750 juta rupiah yang harus dikeluarkan pemerintah Israel setiap hari selama operasi ini. Dan tidak lagi kemudian terhitung bagaimana blokade, bagaimana perubahan mindset, bagaimana perubahan pola pikir yang terjadi di dunia hari ini, bahwa raksasa bernama Uncle Sam dan setan besar bernama Israel tidak lagi bisa mengendalikan mindset orang dunia. Masyarul muslimin rahimakumullah. Dulu kelompok-kelompok yang mengendalikan mindset, operasi-operasi intelijen, gauzul fikir, memecah belah pikiran umat manusia dengan media-media mainstream. Mereka mempertontonkan kebenaran versi mereka di TV-TV mainstream untuk mengmanipulasi semua kebenaran. Tetapi hari ini platform sosial media semuanya berubah.
Tidak lagi kemudian satu kabar bisa mudah diterima oleh publik. Daftar nama-nama yang ditunjuk oleh seorang prajurit Israel di tembok diverifikasi dan jadi bahan candaan di seluruh dunia. Daftar nama-nama jadi bahan lucu-lucuan di seluruh dunia. Perdana Menteri Kanada yang awalnya kemudian stand with Israel dibully, dimaki warganya, shame on you Justin, malu banget kita punya Perdana Menteri kayak kamu, berubah haluan karena mereka harus mendengarkan suara warga negaranya dan angin tidak berpihak pada mereka. Wind of change, angin perubahan sedang berpihak kepada Filistin. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Itulah yang Allah sebut wa makaru makarullah wallahu khairul makirin. Manusia boleh berusaha mendesain rencana, tapi Allah juga punya rencana, dan yang pasti sukses adalah rencana Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin rahimakumullah, di ujung khutbah Jumat ini sekedar mengingatkan saja bahwa sejak 1948 baru terbentuk negara Zionis itu. Sebelumnya nggak ada. Mata uang Israel Palestina ada di tahun 1927, ada di tahun 1922. Tentu ini menjadi kepentingan dan kepahaman umat Islam semua, bahwa ketika tanah Al-Aqsa itu mengalami masalah, tentu itu adalah salah satu jantungnya umat Islam. Dan Rasulullah SAW mengatakan di antara masjid-masjid terbaik adalah Al-Haram dan Al-Aqsa, sehingga ada kewajiban kaum muslimin memperlakukan Masjid Al-Aqsa laksana juga memperlakukan Al-Haram. Ada kewajiban kaum muslimin untuk menjaga Al-Aqsa sebagaimana menjaga bagaimana tempat Nabi Mi'raj. Itu adalah sebuah kemuliaan bagi kita semua. Masyarakat muslimin rahimakumullah, di ujung khutbah ini jangan kendorkan semangat kita mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Jangan kendorkan semangat kita untuk memboikot produk-produk Zionis yang uangnya mengalir untuk membunuh saudara-saudara kita. Jangan kendorkan semangat kita dan jempol kita untuk memposting seluruh perkembangan berkaitan dengan Palestina. Tak usah malu kalau orang lain yang nyata-nyata salah pasti membela keburukan saja berani dengan membela keburukan kita. Bersyahadat Tuhan kita Allah, Nabi kita Muhammad. Kenapa mesti malu menyatakan kebenaran sesuatu yang benar, yang pasti akan menjadi pemberat amal kita di akhirat. Lakukan jihad kita, jihad sosial media, jihad ekonomi dengan memberi, dan jihad sebaik-baik jihad adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Angkat tangan kita pada saudara-saudara kita di Palestina. Di sujud-sujud kita sebut nama mereka, di tahajud-tahajud kita sebut nama mereka, di sedekah-sedekah kita ucap nama mereka. Pastikan kita adalah bangsa Indonesia yang dari turun-temurun seluruh presiden Republik Indonesia, mulai dari Presiden Soekarno sampai Presiden Joko Widodo, berafiliasi dan membela negara Palestina. Masyarakat muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah Jumat ini menjadi pencerahan bagi kita semua, menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa sungguh-sungguh sejarah adalah sesuatu hal yang wajib kita ajarkan kepada anak-anak kita ini. Ketika mereka kehilangan akar sejarah, maka mungkin mereka akan bisa kehilangan mindset mereka dalam kehidupan di dunia ini. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum innahu huwas samiul alim.